Three, two, one. Pancasila itu aku, kamu, kita yang berbeda. Saya Ashanti, saya Indonesia, saya Pancasila. Pancasila itu amanat para pendiri bangsa agar kita hidup rukun, maju dan sejahtera. Saya Komarudin Hidayat, saya Indonesia, saya Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Itu adalah tagline Pancasila yang digulirkan oleh pemerintah. Ketika itu Pancasila digunakan sebagai tameng. Ada yang menyebut kekhawatiran situasi sekarang menyerupai ketika Pancasila digunakan untuk menghakimi yang berbeda. Hal inilah yang harus diluruskan. Bahwasannya Pancasila saat ini harus dibumikan, dalam arti diberikan suatu keyakinan, penalaran, dan perjuangan, bahwa tidak sekedar hafalan, melainkan pemahaman. Pancasila. Panca means five, sila means principle. Bagaimana posisi Pancasila? Apakah menjadi alat pukul, alat menyatukan, atau memaknai diri? Dalam konteks ini menjadi resiko ketika sebuah nilai dijadikan ideologi. Pancasila oleh Bung Karno sebagai nilai dasar filosofis yang pada dasarnya sudah dipeluk oleh masyarakat dan coba dirumuskan. Ketika nilai ini menjadi sebuah ideologi, maka akan punya konsekuensi sebagai pelabelan yang digunakan untuk mengatribusikan diri sendiri atau untuk melabeli orang lain. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, paradigma ilmu. Tidak hanya itu saja, Pancasila hal yang harus kita pikirkan. Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, harus berani untuk mengoreksi apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila. Misal yang tidak berkeadilan, tidak berdemokrasi. Yang kedua, para penyelenggara yang melanggar Pancasila harus diberhentikan. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kedua, setiap orang memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Ketiga, mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila sebagai paradigma ilmu. Apabila para akademisi dan praktisi, warga negara maupun penyelenggara negara telah meyakini kebenaran nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai acuan dalam berolah ilmu maupun beramal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apakah Pancasila masih relevan atau tidak di kalangan pemuda saat ini? Generasi muda sekarang ini banyak yang tidak mengetahui apa itu Pancasila. Dalam artian mereka tahu, tetapi tidak tahu apa makna yang ada di baliknya. Faktanya di jenjang pendidikan yang paling penting, Pancasila hanya menjadi hafalan untuk ulangan atau ujian. Setelah itu nilai dalam Pancasila dibuang dan tidak masuk ke dalam jiwa kita. Pancasila terlalu abstrak. Maksudnya kita membutuhkan apa yang bisa kita realisasikan dan apa yang bisa kita pegang. Misalnya dalam konteks media sosial, terdapat Instagram yang bisa kita saksikan, YouTube bisa kita saksikan. Sedangkan Pancasila, apa itu Pancasila? Jadi tidak heran, sekarang banyak yang kenal Pancasila, namun tidak paham apa Pancasila itu. Lebih jauh bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang di dalamnya. Paham saja tidak. Berbicara terkait media sosial, di era sekarang banyak pemuda yang visual, di mana mereka mudah menangkap suatu hal secara visual. Misal Instagram, dengan adanya gambar, video maupun meme, mereka sangat antusias serta ramai dalam perbincangannya. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana peran media sosial sangatlah besar, baik dalam konteks untuk menguatkan Pancasila atau mungkin melemahkan Pancasila. Namun yang terjadi saat ini adalah dunia sosial media malah lebih melemahkan nilai-nilai Pancasila. Melihat apa yang terjadi baru-baru ini, bagaimana sosial media sangat mempengaruhi pelemahan nilai-nilai Pancasila atau kebangsaan. Padahal dengan kelengketan pemuda sekarang dengan sosial media, seharusnya menjadi metode yang efektif untuk lebih dekat dan paham apa itu Pancasila sesungguhnya, sehingga bisa diterapkan dalam dunia nyata.
Lalu cara yang efektif dalam mengimplementasikan Pancasila di kalangan pemuda saat ini bagaimana? Dengan cara membumikan Pancasila. Dimulai dari contoh nyata para orang dewasa. Misal contoh kecilnya adalah di dunia pendidikan. Banyak terjadi kemunduran mental. Hal itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Seperti mencontek. Mencontek adalah salah satu hal yang melanggar nilai suci dalam Pancasila. Tetapi kita cenderung menganggap itu adalah hal biasa. Contoh lainnya seperti menerobos lampu merah, membuang sampah sembarangan, bersikap intoleransi kepada mereka yang berbeda agama. Lalu bagaimana cara membumikan Pancasila tapi tidak terjebak dalam propaganda? Pertama, dengan ketegasan. Misal, menegakkan supremasi hukum seperti pelanggaran intoleransi. Pelaku kekerasan harus ditindak karena mengingkari kemanusiaan dan sila pertama. Kedua adalah perilaku. Bagaimana Pancasila diaktualisasikan dalam hidup, misal dalam hal kemanusiaan. Ketiga, para pemimpin antara kata, perbuatan satu, jangan ada perbedaan penafsiran. Apabila pemimpin tidak bersatu, lantas bagaimana? Sikap sektarian dan intoleran memang mencemaskan. Tapi bersikap serba paranoid jelas bukan pilihan. Waspada memang harus dan boleh-boleh saja. Namun gampangan bikin cap hanya memperumit perkara. Dinamika dan konflik mesti disikapi dengan jernih dan tenang agar polarisasi tidak semakin kencang. Pancasila penting justru karena mengakomodasi segala pertarungan politik dan ideologi. Selama tidak melanggar hukum dan sesuai konstitusi, Pancasila memberi tempat berbagai dinamika dan kontestasi. Sebab Pancasila memang dirancang pendiri bangsa saat menghadapi realitas yang pelik sekaligus kaya. Lahir dari tumbukan ideologi yang berbeda, Pancasila menjadi konsensus yang menengahi semua. Masing-masing sila melengkapi, tiada yang saling mengungguli, apalagi mengangkangi.